Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sumi Tribo dengan NPM 230 6265032. Dengan ini akan mempresentasikan trigger question yaitu dari modul 1 Kimor. Apa yang dimaksud dengan polimer? Mengapa berbeda dari molekul kecil biasa? Polimer merupakan molekul besar, makromolekul, yang tersusun dari banyak unit kecil yang berulang yang disebut monomer, yang terikat secara kovalen membentuk rantai panjang. Perbedaan dengan molekul biasa, molekul kecil biasanya terdiri dari sedikit atom, sedangkan polimer terdiri dari ratusan hingga jutaan atom. Polimer memiliki sifat fisik dan mekanik yang unik, seperti kekuatan tarik tinggi, elastisitas, dan kemampuan membentuk film, yang tidak dimiliki oleh molekul kecil. Polimer menunjukkan distribusi berat molekul, sedangkan molekul kecil biasanya memiliki berat molekul yang tunggal dan pasti. Dan jelaskan pengertian monomer dan unit berulang. Berikan dua contoh polimer dan unit ulangnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada reaksi pembentukan polietena dan dari etena dan juga vinyl klorida dan provinyl klorida. Kalau misalnya monomer merupakan molekul kecil yang dapat bergabung dengan monomer lain untuk membentuk polimer melalui reaksi kimia. Misalnya polimerisasi. Dan kalau misalnya unit ulang itu merupakan struktur dasar yang berulang dalam rantai polimer. Biasanya hasil dari salah satu ini merupakan dari salah satu atau lebih monomer yang telah bereaksi. Ini merupakan gambarnya, ada reaksi pembentukan polietena dari etena dan juga vinylklorida dan provinylklorida. Ini etena berubah menjadi polietena, kedua monomer ke polimer. Dan di sini merupakan derajat polimerisasi. Apa sih itu derajat polimerisasi? Derajat polimerisasi merupakan jumlah rata-rata unit ulang dalam satu rantai polimer. Rumus dari derajat polimerisasi sendiri itu adalah 1/1 P, 1 min P, dan juga derajat polimerisasi N itu merupakan X rata-rata N sama dengan MN dibagi M0, yang merupakan DP itu degree of polymerization, MN weight itu number average molecular, dan juga MW itu merupakan molecular weight of the monomers. Jadi kayak massa dari um, monomersnya itu, dan juga P itu merupakan extent dari reaksinya itu sendiri. Di sini juga ada DP-nya. Nih, kalau misalnya DP-nya 9 itu 9 unit, DP-nya 10, 10 eh, unit yang berulang, DP-nya 11, 11 unit yang berulang. Di sini kita hitung average-nya. Average dari DP-nya itu adalah 10. Jelaskan konsep berat molekul rata-rata nomor, berat molekul rata-rata bobot, dan indeks polidispersitas atau PDI. PDI menggambarkan tingkat variasi atau keberagaman ukuran partikel atau molekul dalam sampel polimer. Semakin tinggi nilainya, maka semakin besar perbedaan ukuran molekul yang ada. Mn, berat molekul rata-rata nomor, mewakili rata-rata berat molekul yang dihitung berdasarkan jumlah molekul dalam sampel. MW, berat molekul rata-rata bobot, menunjukkan titik tengah distribusi berat molekul, namun mempertimbangkan kontribusi dari berat molekul yang lebih besar, sehingga lebih sensitif terhadap molekul besar. Dan MZ atau momen ketiga lebih menekankan pada molekul dengan berat yang sangat besar karena memberi bobot lebih besar daripada molekul-molekul dengan berat tinggi dalam perhitungannya. Di sini ada rumusnya, MN, MW, dan juga MZ, dan grafiknya. Dan ini merupakan grafik dari ideal polimer, real polimer, dan juga real polimer. Apa sih pengaruh berat molekul tinggi dan rendah terhadap sifat material polimer? Polimer dengan berat molekul tinggi itu tuh
memiliki kekuatan mekanik tinggi. Jadi dia tahan tarik dan juga aus. Kalau misalnya dan juga titik leleh dan viskositasnya itu tinggi, jadi sulit diproses dan butuh suhu tinggi. Dan dia juga tahan panas dan pelarut, stabil secara kimia dan thermal. Elastisitasnya itu juga lebih bagus, lebih jika polimer elastomer, dan cocok untuk aplikasi teknik seperti komponen otomotif, konstruksi, dan lain-lain. Dan kalau misalnya polimer dengan molekul tinggi itu kekuatan mekaniknya tinggi, jadi juga tahan tarik dan aus. Kalau dan juga titik viskositasnya tinggi, tahan panas dan pelarut, dan juga sama. Dan di sini merupakan klasifikasi dari polimernya sendiri itu ada yang berdasarkan struktur dan berdasarkan perlakuan panas. Ini berdasarkan strukturnya itu ada linear, branch, cross-link, dan juga network. Kalau berdasarkan pelakukan panasnya itu ada termoplastis, elastomer, dan juga termoset. Dan di sini ada berdasarkan sumber. Sumber itu ada yang dari alami, sintetis, dan semi-sintetis. Kalau misalnya alami itu dia berdasarkan plant atau tumbuhan dan hewan base seperti kapas, katun, selulosa, sutrawo, karet, dan kalau misalnya sintetis, dia itu merupakan polimer alami dengan modifikasi kimia kayak karet vulkanisasi, selulosa asetat, dan kalau misalnya semi sintetis itu dibuat dari reaksi kimia polimerisasi seperti PE, PET, PVC, nilon, poliester, teflon, epoksi. Dan ini merupakan contoh produknya sendiri dari termoplastis, termoset, dan elastomer. Termoplastis itu ada kayak botulinum dan juga polipropilena. Dan kalau misalnya termoset itu dia ada stop kontak. Dan ini juga bagus fungsinya. Kalau misalnya elastomer itu ada ban dan juga sitrin, butadiene, rubber, atau ini dari CH2, CH, 2 CH, 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 dan juga bagus fungsi dari benzenanya sendiri. Jadi ini merupakan contoh produk termoplastis dan elastomer. Terima kasih juga atas perhatiannya. Dan di sini mungkin aku kayak mau menambahin sendiri kalau misalnya klasifikasi polimer itu kan tadi ada em, berdasarkan sumber sintetis dan semi-sintetis juga. Ada yang berdasarkan struktur dan berdasarkan pelakuan panas. Nah, kalau misalnya dari termoplastis, elastomer, dan termoset sendiri itu, em, termoplastis itu kalau misalnya TPE itu tuh merupakan polimer yang dapat melunak jika dipanaskan dan bisa mengeras setelah didinginkan. Kalau misalnya termoset itu dia polimer yang mengeras secara permanen dan setelah dipanaskan. Dan kalau elastomer itu dia memiliki kemampuan meregang dan kembali ke bentuk semula. Jadi dia bisa balik ke bentuk semula sesuai namanya elastomer. Kalau termoset itu dia mengeras secara permanen. Oke, itu mungkin dari klasifikasi polimernya dan sekian dari saya, Yasin Putri Wibowo. Terima kasih atas perhatiannya.